Wahai Sang Penyair, ketahuilah bagi dirimu dan bagi semua orang yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, maka ketahuilah tentang keberadaan Khalifatullah Al-Mahdi, yang saat ini sudah dalam kondisi dan keadaan dalam usia yang sudah sangat siap memimpin Nusantara menuju mercusuar dunia. Kami katakan bahwa Nusantara itu telah siap menuju mercusuar dunia, karena sesungguhnya bahwa persiapan demi persiapan yang dipimpin secara langsung oleh beliau Baginda Rasul Muhammad SAW, atas petunjuk-petunjuk secara langsung dari beliau Baginda Rasul Muhammad SAW, baik dalam hal apapun itu, telah mendekati kesempurnaan dari sebuah perencanaan. Wahai Sang Penyair, ketahuilah bagi dirimu dan bagi semua orang yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, bahwa segala sesuatu yang telah kami siapkan adalah sebuah persiapan-persiapan yang tidak diketahui dan tidak disadari oleh semua orang. Tidak diketahui oleh masyarakat secara umum, tidak disadari oleh orang-orang yang diperjalankan, bahkan masih tetap menjadi perselisihan di antara orang-orang yang diperjalankan. Wahai Sang Penyair, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Khalifatullah Al-Mahdi itu adalah seseorang yang akan memegang kendali keadilan. Maka beliau diberikan pemahaman tentang hukum apapun yang berkaitan dengan penegakan hukum keadilan. Sang Khalifatullah Al-Mahdi itu adalah pemegang utama dari simbol kemakmuran. Maka beliau adalah orang yang sangat memahami tentang perjalanan harta amanah lahir dan harta amanah gaib. Maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa Khalifatullah Al-Mahdi itu adalah orang yang saat ini berada dalam beberapa kelompok dari kelompok orang-orang yang diperjalankan. Sedangkan orang-orang yang diperjalankan itu terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu kelompoknya orang-orang yang memegang harta amanah. Dan harta amanah itu terbagi dua, yaitu harta amanah lahir dan harta amanah gaib. Sementara itu para pemegang harta amanah lahir, ada yang berhubungan atau menjalin hubungan dengan para pemegang harta amanah gaib. Namun ada juga yang tidak sama sekali mempunyai hubungan dengan para pemegang harta amanah gaib. Dan nanti pada akhirnya, bahwa dua kelompok itu akan kami persatukan dan dipersatukan oleh Khalifatullah Al-Mahdi, yang sesungguhnya adalah pemegang kunci dalam pencairan semua harta amanah tersebut. Kami katakan dan kami sampaikan kepada semuanya, ada yang kami buat bahwa di antara orang-orang yang diperjalankan itu merasa sebagai pemegang kunci pelaksanaan pencairan dengan sesuatu barang atau benda yang kami berikan kepadanya. Ada pula yang kami katakan dan kami sampaikan kepadanya bahwa kunci pencairan itu adalah miliknya yang kami simpan dan akan diberikan hingga pada waktunya. Dan semua orang itu meyakini bahwa dirinya adalah pemegang kunci dari keseluruhan harta amanah. Sedangkan kelompok selanjutnya adalah kelompoknya orang-orang yang diperjalankan. Sementara kelompok dari orang-orang yang diperjalankan ini terbagi ke dalam beberapa jenis orang-orang yang diperjalankan, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang hanya diberi pengetahuan dan keilmuan tentang hukum keadilan, kebenaran dari kitab-kitab suci, perjalanan tentang kehidupan akhir zaman dari sudut semua ilmu agama,
dan dari para winasis masa sebelumnya yang diukir dengan kitab, namun tidak diberikan wujud barang atau benda dalam bentuk apapun, baik itu dokumen amanah maupun benda-benda pusaka, baik itu pusaka dari para leluhur maupun pusaka dari para nabi. Dan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang lebih berat dalam menjalaninya, karena dia meyakini sesuatu yang tidak dia lihat wujud nyatanya. Dan di antara kelompok yang lainnya, maka ada yang kami berikan dokumen amanah, namun tidak kami hubungkan dia dengan para pemegang amanah. Ada yang kami berikan benda pusaka leluhur atau milik para nabi, namun tidak kami pertemukan dengan sesama orang-orang yang diperjalankan, sehingga terkadang timbul keraguan, namun kami tetap meyakinkan tentang siapa dirinya. Karena itu semua adalah bagian dari tata cara dan skenario dari kami, agar kisah tentang akhir zaman dalam kekuatan dan kekuasaan Khalifatullah Al-Mahdi itu mencapai klimaks dari seluruh kisah dan cerita, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, yaitu satu zaman yang indah dengan keadilan dan kemakmuran, melebihi zaman-zaman yang sudah berlaku di muka bumi, yaitu satu zaman yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Wahai sang penyair, sesungguhnya bahwa Khalifatullah Al-Mahdi itu berada di antara semua golongan orang-orang yang diperjalankan tersebut, menjadi salah satu di antara semua orang-orang yang diperjalankan tersebut. Namun kami akan lebih memperinci, agar semua menjadi lebih faham lagi, dan bisa mengerti tentang bagaimana Khalifatullah Al-Mahdi itu, baik fisik, rupa, dan tempat, serta keberadaannya saat ini. Wahai sang penyair, ketahuilah bagi dirimu dan bagi semua orang yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, bahwa sesungguhnya Khalifatullah Al-Mahdi itu adalah hamba titisan atau ruh yang dilahirkan kembali ke dunia atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mengenai masalah titisan ini sudah kami jelaskan melalui dirimu dalam beberapa konten, yang inti dari penjelasan tersebut adalah mengambil dasar dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 85 tentang ruh, yang artinya adalah, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dengan penjelasan ayat itu, bahwa ada begitu banyak kerahasiaan-kerahasiaan yang Allah simpan tentang ruh tersebut, dan diberikannya kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Wahai sang penyair, maka ketahuilah bahwa sang Khalifatullah Al-Mahdi itu adalah orang titisan yang telah mengalami beberapa kebesaran zaman, yaitu zaman kebesaran Islam dan zaman kebesaran kerajaan-kerajaan Nusantara. Dia pernah mengalami masa kebesaran di zaman kebesaran Islam, yaitu sebagai seorang khalifah. Dan dia pernah mengalami zaman kebesaran kerajaan-kerajaan di Nusantara sebagai ratu atau raja. Dia adalah orang yang berpostur sebagaimana posturnya orang Nusantara, yang segala sesuatunya yang ada dalam fisiknya akan mengalami perubahan sesuai hadis Rasul dalam perjalanan islah satu malam dengan dua kejadian atau peristiwa dalam satu mata rantai. Dan kami jelaskan lebih rinci lagi tentang islah satu malam tersebut, yaitu ketika beliau diperjalankan menuju langit yang ketujuh sampai di batas Nurullah itu.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan atas ruh tersebut dengan berbagai ilmu dan pemahaman, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Khalifatullah akhir zaman, baik itu ilmu kitab-kitab suci, baik itu tentang harta amanah lahir, harta amanah gaib, pemahaman akan segala zaman, baik itu dari mulai turunnya Nabiullah Adam alaihissalam sampai di akhir zaman nanti, yaitu masa turunnya kembali Isa al-Masih alaihissalam, baik itu pemahaman dirinya tentang ruhnya diri sendiri, dan pemahaman tentang alam ruh, Lauhul Mahfud, dan segala ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk menjadi bekal bagi dirinya dalam memangku wahyuning Gusti, yaitu sebagai Khalifatullah Al-Mahdi. Kemudian setelah selesai daripada kejadian atau peristiwa perjalanan ruh tersebut, maka ruh itu turun kembali ke alam dunia. Namun bersama pula dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama pula malaikat Jibril alaihissalam yang membawa ruh dari hamba Khalifatullah Al-Mahdi itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah proses dari perjalanan pulang kembali ke alam dunia, maka sesungguhnya bahwa raga dari ruh tersebut dalam keadaan tafakur yang dijaga oleh semua para nabi, para wali, dan 21.000 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit ke-7 hingga ke alam dunia. Setelah daripada ruh itu kembali, maka tidak serta-merta bahwa ruh itu kembali kepada raganya, namun menunggu perintah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada ruh itu masuk ke dalam raganya, maka diterapkanlah atau dipasangkan sesuatu dalam dirinya itu, sebuah benda oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam bahasa lahir dikatakan sebagai alat dimensi waktu. Dengan benda tersebut maka sesungguhnya bahwa beliau bisa melihat semua kejadian antar waktu dan antar zaman atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selain daripada itu, maka fisik beliau akan terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan yang telah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Maka kami katakan dan kami jelaskan kepada semuanya, agar menjadi terang benderang serta menjadi bagian dari introspeksi diri atas orang-orang yang diperjalankan, bahwa sesungguhnya tidaklah ringan beban, kewajiban, dan tanggung jawab Khalifatullah Al-Mahdi tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pertanggungjawaban. Untuk lebih memperjelas, maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Prabu Siliwangi, bahwa dia Al-Mahdi itu adalah orang yang mengetahui tentang nasab diri seseorang itu hanya dengan melihat dan bertemu orangnya. Maka kami pertanyakan kepada semua orang, baik yang diperjalankan maupun tidak diperjalankan, apabila ada yang merasa sudah mengalami islah dalam waktu 1 malam, atau orang yang sudah merasa diri sebagai Khalifatullah Al-Mahdi, adakah Anda bisa mengetahui tentang nasab dan jati diri orang lain hanya dengan bertemu orangnya? Jika Anda merasa sudah diislahkan dalam waktu semalam dan merasa sebagai Khalifatullah Al-Mahdi, apakah Anda hafal Al-Quranul Karim? Apakah Anda faham dengan seluruh kitab-kitab suci? Apakah Anda faham dengan kisah-kisah para nabi beserta tempat asalnya dan dengan bukti yang nyata? Salah satu contoh bahwa Nabiullah Adam alaihissalam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi Nusantara.
Dan kemudian masing-masing orang mengklaim, ada yang mengklaim di Gunung Lawu karena ada batu besar telapak kaki Nabi Adam, dan banyak tempat yang mengklaim yang sama. Namun bukti yang disebutkan itu tidak terlalu kuat menjadi bukti keberadaan sebagai tempat turunnya Nabiullah Adam alaihissalam. Dan kami katakan kepada semuanya bahwa bukti yang sebenar-benarnya adalah sebuah bukti yang belum tersentuh oleh tangan-tangan manusia, karena tempat itu adalah tempat di mana Khalifatullah Al-Mahdi itu akan muncul di alam dunia. Kami berikan contoh yang kedua, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah seorang nabi dari tanah Jawa dan bertempat istananya di tanah Jawa. Namun semua yang mengatakan dan mengemukakan pendapatnya itu hanyalah mampu menunjukkan bukti-bukti yang tidak terlalu kuat untuk dipercaya, bahkan kemudian menjadi bahan perdebatan. Maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa Khalifatullah Al-Mahdi akan menunjukkan semua bukti-bukti tentang keberadaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu memang di tanah Jawa, dengan menunjukkan semua bukti-bukti yang nyata. Di antaranya adalah harta peninggalan Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang masih utuh hingga hari ini. Kami memang sengaja menyampaikan ini semua atas perintah baginda Rasul Muhammad SAW untuk lebih memperjelas semuanya, agar tidak terjadi perdebatan dan pembantahan di antara semuanya. Bagi diri yang merasa sebagai Khalifatullah Al-Mahdi, sudahkah Anda merasa seperti yang telah kami sampaikan ini? Wahai sang penyair, tiadalah perlu engkau merisaukan akan segala sesuatu, karena pada saatnya, pada waktunya, kebenaran itu akan tetap ditampakkan sebagai kebenaran atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kebenaran yang engkau sampaikan dari kami ini. Semua yang telah engkau sampaikan atas petunjuk kami akan menjadi kisah dan catatan emas atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bila telah tiba masa dan waktu, yaitu Khalifatullah Al-Mahdi berdiri dengan kekhalifahannya menegakkan kebenaran di muka bumi. Demikianlah wahai sang penyair yang kami sampaikan dan kami jelaskan kepadamu dan kepada semuanya, untuk lebih memperjelas sesuatu yang telah kami tutupi dan kami samarkan. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa penjelasan ini adalah atas perintah dari baginda Rasul Muhammad SAW. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.